A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan salawat yang kita haturkan, kita lantunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke hadis yang ke-41 di dalam bab sabar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu menceritakan ini, beliau bercerita tentang kejadian ketika di awal-awal dari dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di dua fase. Yang pertama fase Mekah, dan yang kedua adalah fase Madinah. Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun, dan Nabi SAW berdakwah di Madinah kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan kita mengetahui bahwasanya di fase-fase Madinah, dari fase-fase Mekah, dari dakwah Nabi SAW itu kaum muslimin dalam keadaan tertindas, kalau boleh kita bilang terjepit, dan perkembangan dakwah di fase Mekah ini tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan kaum muslimin di fase Mekah ini
seperti yang kita bilang, mengalami penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, penyiksaan. Ada di antara sahabat Nabi SAW yang dijemur di panas terik matahari, ada yang dipanaskan batu kemudian ditempelkan ke tubuh dari kaum muslimin. Ada juga yang dipanaskan besi kemudian ditempelkan ke tubuh kaum muslimin. Bahkan ada yang sampai meninggal tidak tahan dengan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh sebab itu di fase Mekah ini dakwah Nabi SAW tidak mengalami perkembangan yang pesat. Dan sahabat yang mulia Al-Khabbab bin Al-Arat ini di saat-saat seperti itu beliau mengadu kepada baginda Nabi SAW. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Sedangkan saat itu, kata Khabbab bin Al-Arat, Nabi SAW mutawassid, ya, ay ja'ilul burdata tahta ra'sihi. Beliau menjadikan al-burdah, mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Mutawassid, ya, ay ja'ilul burdata tahta ra'sihi. Pada saat itu Nabi SAW sedang meletakkan burdah, yaitu sejenis kain, di atas kepala beliau. Artinya beliau SAW menjadikan burdah ini sebagai bantal beliau. Burdah itu asyamlatul mukhattatah. Asyamlatul mukhattatah, yaitu sejenis syamlah, yaitu selimut yang bergaris. Wa qila kisa'un aswadun murabba' fihi sighar talbasuhul a'rabi. Ada juga yang mengatakan bahwa burdah itu adalah jubah yang hitam persegi, yang kecil, ya, yang dipakai oleh orang-orang Arab Badui. Jadi itu yang sedang dipakai oleh Nabi SAW sebagai bantalnya. Pada saat itu beliau sedang tiduran di fil zillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Maka datanglah Al-Khabbab bin Al-Arat mengadu kepada Nabi SAW. Faqulna, kata Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah penindasan yang begitu pedih, gerak kaum muslimin yang sempit, kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, tidakkah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Allah memenangkan kita dalam kondisi yang seperti ini, terjepit seperti ini? Apakah Allah tidak mau untuk memenangkan kita, membantu kita? Ala tad'u lana ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita? Mendengar pengaduan dari Al-Khabbab bin Al-Arat ini, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in mengatakan, beliau bercerita kemudian, dan cerita beliau ini sebagai hiburan, ya, setidaknya meringankan beban yang menimpa kaum muslimin, para sahabat saat itu. Beliau menceritakan tentang kondisi umat-umat terdahulu. Beliau mengatakan, qad kana man qablakum yu'khazur rajulu fayuhfaru lahu fil ar
fayuj'alu fiha. Adalah umat-umat terdahulu sebelum kalian, kaum muslimin terdahulu sebelum kalian, yu'khazur rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Ada yang disiksa, dibawalah kaum muslimin ini, kemudian digalikan baginya tanah di bumi, fayuj'alu fiha. Kemudian dia ditanam di tanah yang digali ini. Summa yu'ta bil minsyari. Kemudian didatangkanlah minsyar, gergaji besi. Fayudha ala ra'sih. Kemudian gergaji ini diletakkan di belahan rambut di kepala kaum muslimin yang disiksa ini. Fayuj'alu nisfain. Kemudian dengan gergaji itu membelah kepala dari orang Islam, orang yang beriman ini. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada juga yang disisir dengan menggunakan sisir besi di badannya. Maduna lahmihi wa azmihi. Disisir badannya dengan menggunakan sisir besi yang memisahkan antara daging dan tulangnya. Kemudian kata Nabi SAW, ma yasudduhu zalika an dini. Meski demikian, mereka mengalami penindasan, siksaan yang sangat pedih, yang menyebabkan terenggut nyawa mereka. Ma yasudduhu zalika an dini. Tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat yang tertindas, kaum muslimin yang tertindas di Mekah ini, yang kaum muslimin tidak pernah terbayangkan bagi mereka akan kabar gembira ini. Bagaimana bisa terjadi kabar gembira seperti ini, sedangkan kita dalam kondisi seperti ini, yang sempit seperti ini. Kata Nabi SAW, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadra mauta la yakhafu illallah. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan al-amr. Al-amra. Hadzal amr di dinul Islam, yaitu agama Islam ini. Demi Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama Islam ini. Hatta yasirar rakibu. Ar-rakibu al-musafiru. Sampai-sampai orang yang melakukan perjalanan, seorang musafir yang melakukan perjalanan min San'a, dari kota San'a ila Hadramauta, menuju Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illallah wazibu ala ghanamih, dan tidak ada juga dia menakutkan kambingnya dimakan oleh serigala. Ini menunjukkan tatkala Islam telah tersebar luas, maka akan tersebar luas pula perdamaian, kedamaian, ketenangan di muka bumi. Kemudian kata Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian ini terburu-buru. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan. Dan Nabi SAW saat itu sedang mutawassid, menjadikan burdah sebagai bantal beliau. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Sedangkan pada saat itu kami mendapatkan dari kaum musyrikin, kafir Quraisy, siksaan yang begitu pedih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi setiap orang yang memegang kebenaran akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran keimanan mereka, keteguhan mereka di dalam memegang kebenaran tersebut. Ya. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah untuk kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini sudah menjadi ketentuan terhadap umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, ya, seorang hendaknya bersabar atas penderitaan, atas siksaan, atas kepedihan yang dia dapatkan ketika dia memegang kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna." Ya. Tetapi ya, di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang yang memegang kebenaran akan diuji keteguhannya di dalam memegang kebenaran itu, ya, Allah sudah tetapkan itu. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwa dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, ya. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin yang memegang kebenaran. Sungguh rasul-rasul terdahulu sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah didustakan, fasabaru ala ma kuzibu. Akan tapi mereka para rasul tersebut bersabar atas kedustaan itu, wa uzu, dan atas gangguan dari kaumnya, hatta atahum nasruna. Di ujung ayat ini Allah SWT berjanji akan menolong rasul-rasulnya tersebut. Ya. Tetaplah bersabar sampai datang pertolongan kami. Kemudian kata Allah, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat merubah kalimat Allah, ketentuan Allah yang tadi, ya, yaitu ketentuan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya dalam waktu yang dekat. Walaqad ja'aka, dan sungguh telah datang kepadamu, min naba'il mursalin, dari berita-berita rasul yang terdahulu. Ma yustafadu minal hadis, afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama, madhas sabri 'alal 'adzabi fid din. Dipujinya ya, kesabaran, ya, terpujinya sifat sabar, tenang, ya, terhadap azab, ya, ketika dia disiksa, ya, mendapat perlakuan yang tidak baik, ya, saat dia memegang kebenaran dalam agamanya. Yang kedua, tahaqququ ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min intisharil Islam. Ya. Kebenaran dari apa-apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan tersebar luasnya agama Islam. Bahwa agama Islam ini akan tersebar luas. Di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, agama Islam ini akan sampai di mana sampainya matahari, di mana sampainya siang dan malam. Ya, di seluruh penjuru dunia agama Islam akan tersebar luas. Ya. Wastitbabil amni wassalam, dan tatkala agama Islam telah tersebar luas, ya, maka akan tersebar luas juga keamanan dan keselamatan, kenyamanan, ya, dan kesejahteraan. Min dalailin nubuwwah wa alamati sidqiha. Ya. Itu semua menunjukkan tentang tanda-tanda dari kenabian, ya, dan tanda-tanda dari kebenaran risalah yang Nabi SAW bawa. Ya.
Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, sabru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal adzabi biqulubin radiyah wa anfusin mutmainnah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang kesabaran dari sahabat-sahabat Nabi SAW atas siksaan perlakuan yang tidak baik yang mereka terima. Mereka bersabar dengan hati yang ridho dan jiwa yang tenang. Bagaimana mereka tidak tenang sedangkan mereka ditenangkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dalam keadaan tenang menghadapi sahabat yang mengadu ini. Beliau bercerita kepada umat-umat terdahulu lebih pedih siksaannya dari yang kalian terima. Akhirnya itu membuat mereka ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa syakwahum laysat an tadajjurin wa tabarrumin. Adapun pengaduan mereka ini, pengaduan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, laysat an tadajjurin wa tabarrumin. Bukanlah mereka berkeluh kesah, bosan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan mereka menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innama li'annahum ra'au fis salam wa tafarruq lil ibadah wa tawajjuha ila kamalis sa'adah. Akan tapi mereka melihat kalau seandainya bisa kita lebih lapang sedikit gitu, Allah berikan kepada kita kemenangan supaya kita tenang di dalam beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau tanpa tekanan kita di dalam ibadah. Lebih lapang sedikit. Karena para sahabat yang ingin sholat di Ka'bah dipukul pada saat itu. Membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi. Ya. Oleh sebab itu para sahabat mengusulkanlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, supaya kita lapang, alangkah bahagianya kalau kita dilapangkan oleh Allah SWT. Allah memberikan bantuan kepada kita, ya, supaya mengeluarkan kita dari kesempitan ini. Ya. Jadi lafaz ini, pengaduan para sahabat ini bukanlah dalam bentuk mereka tidak menerima ketentuan Allah SWT. Bukan mereka berkeluh kesah kepada Allah SWT. Kan tapi mereka melihat bahwasanya kalau bisa Allah memberikan bantuan sehingga kita sedikit lapang di dalam beribadah, ya, seperti itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, at-ta'assi bis-shalihin, mengikuti jejak langkah orang-orang soleh, alladzina umtuhinu fi dinihim fasabaru, yang mereka, ya, diuji di dalam agama mereka dan mereka pun bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang cuman sekedar mengatakan dia beriman tapi tidak jujur di dalam keimanannya. Jadi para umat-umat terdahulu, ya, hendaknya kita mengikuti jejak langkah mereka dari orang-orang soleh. Ya. Mereka juga diuji di dalam agama mereka. Ya. Akan tapi mereka bersabar. Ya. Mereka bersabar memegang kebenaran. Ya. Tidak membuat mereka sedikit pun bergeser dari keimanan mereka. Kemudian faedah berikutnya, al-aida'u diddul iman qadimin wa yajibu 'alal mu'min fi kulli zamanin ayatahammalul adza wa yasbiru ala ittihadi. Hendaknya seorang mukmin, ya, di setiap zaman memikul gangguan
tatkala memikul gangguan berupa penindasan, mereka menerima hal tersebut, ya. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka juga diwajibkan untuk bersabar ketika mereka memikul, ya, penindasan, ya, itu perlakuan tidak baik, siksaan dari orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, al-Islamu dinul amni wassalam. Bahwasanya agama Islam itu, ya, adalah agama yang penuh dengan keamanan, ya, dan keselamatan. Penuh dengan keamanan dan keselamatan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, ya, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasir rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa zibu ala ghanami. Ya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai tidak ada lagi rasa takut, ya. Sampai-sampai orang yang mengendarai tunggangannya dari San'a menuju Hadramaut, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa keamanan telah tersebar luas, ya. Tatkala Islam telah tersebar luas, maka keamanan pun akan tersebar luas. Sampai-sampai, ya, seorang tidak lagi takut meninggalkan kambingnya, ya, untuk dimakan serigala, ya. Yang menunjukkan sampai serigala yang berkebutuhan terhadap kambing, ya, telah terpenuhi kebutuhannya, tidak perlu dia merampas yang tidak menjadi haknya, ya. Seperti itu. Jadi ketika agama Islam telah tersebar luas, ya, maka akan tersebar luas pula keamanan dan kesejahteraan dan keselamatan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita dengar, kita baca ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.